Oke, hari ini kita mau bedah salah satu raksasa energi Indonesia, Medco Energy. Di tengah badai ekonomi yang katanya bakal datang di tahun 2026, kira-kira perusahaan ini bisa tetap bersinarnya ya? Yuk kita bedah bareng-barang prospeknya. Nah, pertanyaannya jadi simpel banget sebetulnya. Pas pasar lagi goyang kayak gini, di mana sih kita bisa nemuin peluang buat tumbuh? Dan inilah yang bakal kita coba cari jawabannya hari ini dengan Medco Energy sebagai studi kasus kita. Supaya kita bisa benar-benar ngerti posisi Medco, kita nggak bisa cuma lihat perusahaannya doang. Kita mesti lihat gambaran besarnya dulu. Gimana sih kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2026? Soalnya ya, nggak ada perusahaan yang kebal sama kondisi ekonomi kan? Oke, jadi awal tahun 2026 ini, suasananya agak kurang enak nih. Pasar saham kita anjlok, terus Moody's, lembaga rating itu, nurunin prospek kredit kita jadi negatif. Tambah lagi rupiah makin lemes. Nah ini semua tuh kayak angin kencang yang harus dihadapi semua bisnis, ya termasuk Medco. Tapi, di tengah kabar-kabar yang agak suram tadi, ada sisi positifnya juga. Mesin ekonomi domestik kita tuh diperkirakan masih bakal ngebut. Pertumbuhan PDB-nya solid, inflasi juga aman terkendali. Jadi ini kayak pertarungan antara pondasi internal kita yang kuat ngelawan tekanan dari luar. Dan rupiah, nah itu jadi arena utamanya. Nah, di tengah-tengah pertarungan antara optimisme domestik dan pesimisme global inilah kita bakal menyorot Medco Energy. Kita akan coba bedah lebih dalam gimana sih raksasa energi ini bakal berlayar di tengah badai. Jadi, Medco Energy itu siapa sih? Gampangnya, mereka ini salah satu pilar utama sektor energi di Indonesia. Bisnisnya tuh lengkap banget, dari hulu sampai hilir. Mulai dari nyari minyak dan gas, bikin listrik sampai nambang. Peran mereka ini krusial banget buat ketahanan energi nasional kita. Katanya kan, cara terbaik buat nebak masa depan itu dengan ngeliat ke belakang. Jadi, yuk kita mundur dikit ke tahun 2025, buat lihat seberapa tangguh sih Medco Energy ini sebenarnya. Nih, lihat angkanya. 156.000 barel setara minyak per hari. Ini produksi mereka di sektor migas. Angka ini bukan cuma gede, tapi yang lebih penting, ini tuh pas banget sama target yang mereka janjiin ke pasar. Ini bukti kalau eksekusi mereka di lapangan itu disiplin banget. Dan hebatnya, ini nggak cuma di migas aja. Di bisnis listrik, mereka juga sukses ngelewatin target. Penjualannya tembus 4.371 gigawatt hour. Yang kerennya lagi nih, seperempat dari listrik itu datang dari energi terbarukan. Ini sinyal jelas banget kalau mereka juga serius mikirin masa depan yang lebih hijau. Nah, ini dia nih. Angka ini mungkin yang paling penting buat jangka panjang mereka. 207%. Ini namanya rasio penggantian cadangan. Artinya apa? Gini, untuk setiap 1 barel minyak yang mereka pompa keluar, mereka berhasil nemuin lebih dari 2 barel cadangan baru. Wow, inilah yang jadi jaminan kalau bisnis mereka itu bakal terus jalan buat waktu yang lama. Kinerja bagus tuh bukan cuma soal duit dan produksi loh. Dari sisi ESG atau lingkungan, sosial, dan tata kelola, mereka juga keren banget. Tingkat kecelakaan kerjanya jauh di bawah rata-rata industri. Target emisi udah tercapai duluan. Rating ESG dari MSCI dapat AA. Ini nunjukin kalau operasi mereka itu dijalankan dengan cara yang sangat bertanggung jawab. Oke, jadi pondasi di 2025 udah kuat banget. Terus, apa rencana Medco selanjutnya? Ternyata mereka nggak mau cuma santai-santai aja. Mereka justru pasang target buat mecahin rekor baru di tahun 2026. Lihat deh perbandingannya. Target produksi mereka di 2026 itu naik jadi 165 sampai 170 ribu barel per hari. Kalau ini tercapai, ini bakal jadi produksi tertinggi sepanjang sejarah Medco. Gila kan? Ini nunjukin betapa pedenya mereka. Nah, disinilah semua cerita kita nyambung. Ambisi besar Medco ini ternyata punya resiko yang sensitif banget sama badai ekonomi yang kita bahas di awal tadi. Coba bayangin, harga minyak geser $10 aja, laba mereka bisa ikut geser 140 juta dolar. Dan yang lebih relevan buat kita di Indonesia, rupiah melemah 1.000 poin aja, itu bisa ngikis laba mereka 16 juta dolar. Ini benar-benar pedang bermata dua. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah di atas meja. Kita punya kondisi ekonomi yang penuh tantangan, tapi di sisi lain kita punya perusahaan yang super kuat dengan target yang super ambisius. Jadi, apa kata para analis pasar modal? Gimana mereka ngebaca situasi ini? Secara umum, para analis ngasih rekomendasi trading buy. Artinya, mereka ngelihat ada potensi cuan jangka pendek di saham ini. Tapi, ada tapinya. Kita tetap harus waspada sama semua resiko yang ada. Kalau kita ngomongin angka, gini kira-kira. Dengan harga sekarang di sekitar 1.460, para analis ini nargetin harganya bisa naik sampai ke rentang 1.515 sampai 1.550. Tapi mereka juga ngingetin buat pasang jaring pengaman.
atau stop loss di level 1.400 buat jaga-jaga kalau ternyata pasar bergerak ke arah yang nggak diinginkan. Jadi kesimpulan besarnya begini, kita punya dua kekuatan yang lagi tarik-tarikan. Di satu sisi ada kekuatan internal Medco, target produksi yang mau mecahin rekor, dan track record yang solid banget. Tapi di sisi lain, ada ancaman dari luar, rupiah yang lagi nggak stabil, dan sentimen negatif ke ekonomi Indonesia secara umum. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Apakah ambisi Medco buat mecahin rekor ini bakal cukup kuat buat ngelawan ketidakpastian ekonomi Indonesia? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin nasib saham MEDC di tahun 2026.